di Florata pagi ini. Masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda. Dan kita ke topik wawancara kita selanjutnya terkait dengan target penanaman bambu 1.000 hektar di Ngada yang ditargetkan rampung begitu ya di tahun 2025 ini. Dan untuk memperbincangkan hal tersebut, kami sudah bersama dengan Kepala Program Yayasan Bambu Lestari, Nurul Firmansyah. Selamat pagi Pak Nurul. Selamat pagi Pak. Iya, ini lagi di mana nih Pak Nurul? Kebetulan lagi di Sumatera ada kegiatan. Oke, ini jalan-jalan terus ya, keliling Indonesia nih ya? Iya, keliling Indonesia. Oke, baik, ini terkait dengan target penanaman bambu ya di lahan seluas 1.000 hektar di Kabupaten Ngada begitu Pak Nurul ya. Ini ditargetkan akan rampung 2025, ini tempatnya seperti apa Pak Nurul? Oke, ini sebenarnya bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari bekerjasama dengan Kementerian LHK mendorong satu program yang kita sebut dengan Volunteering 2030. Oke. Nah, upaya pengendalian perubahan iklim ini sangat penting karena ini adalah jadi concern global dan juga nasional ya, tentunya juga lokal. Sebenarnya untuk target penanaman ini dilakukan di 8 kabupaten, 7 kabupaten di Flores dan 1 kabupaten di Timur. Oke. Timur Tengah Utara ya. 7 kabupaten di Flores itu di mana saja Pak Nurul? Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Ngada, dan Gekil Sika. Dan sekarang semua sudah berjalan ya di 7 kabupaten ya? Sudah berjalan karena harus ada proses tahapan dari identifikasi lokasi karena yang akan ditanam itu di lokasi perhutanan sosial. Oke, baik. Jadi ada sekitar targetnya 2.400 sebenarnya, 2.400 hektar ya total. Kalau di Kabupaten Ngada 1.000 hektar, kemudian di kabupaten lainnya di Flores itu terbagi berapa? Tersebar ya. Di ND misalnya 800 hektar, Manggarai Barat 150 hektar. Jadi terbagi-bagi karena sesuai dengan konteks alokasi perhutanan sosial dan pencadangan perhutanan sosialnya. Baik, dan semuanya ditargetkan di tahun ini, begitu? Di tahun ini, 2025, kita selesai untuk menanam 2.400 itu. Oke, baik. Dan ini... Jadi kalau secara teknis, di musim hujan, di awal tahun dan di akhir tahun. Oke, baik. Dan langkah strategis yang dilakukan apa nih Pak Nurul untuk bisa mencapai target di 2025 ini? Yang kita lakukan adalah pendekatan bagaimana proses pemberdayaan kepada pemegang PS yang sudah kita identifikasi untuk kerjasama dengan kita. Kemudian dengan KPH di masing-masing lokasi yang dimulai dari pemetaan ya. Dan kemudian 2024 ini sudah selesai pemetaan untuk seluruh lokasi dan saat ini sudah tertulis pada penanaman. Nah kalau 2.400 hektar itu kira-kira akan ditanam bambu sekitar 240.000 lonjor ya atau batang ya. Oke, dan kemudian juga diiringi dengan tanaman selang, tanaman hutan seperti buah-buahan, kemudian tanaman hutan lain seperti
mahoni dan lain sekitar 190.000 batang. Baik. Dan 7 kabupaten di Flores dipilih ini kenapa ada 7 kabupaten dipilih begitu Pak Nurul? Memang potensi begitu di Flores terkait dengan bambu ini atau seperti apa? Betul, itu karena potensi bambu yang luar biasa ya, terutama di Flores dan juga di Timor. Kita merintis di Timor dan di masa depan kita juga akan ke pulau-pulau besar lain di NTT seperti Sumba dan Alor. Karena ini bagian dari upaya untuk peningkatan ekonomi juga. Karena bambu adalah salah satu produk yang bisa dikembangkan, komoditas yang bisa dikembangkan. Dan jadi tidak hanya pada aspek lingkungan, tapi juga orientasi pada pengembangan ekonomi di masa depan. Dan tadi dikatakan ini juga bagian dari target net zero emission Indonesia begitu ya. Bagaimana ini bisa dijelaskan Pak Nurul? Ya, kalau kita lihat misalnya untuk 2.400 hektar itu akan menghasilkan cadangan karbon sekitar 267.000 ton CO2 ekivalen. Jadi ini bisa dianggap sebagai aset lah bagi NTT untuk pengembangan terutama nilai ekonomi karbon di masa depan, karena mekanisme ekonomi karbon itu sudah dikeluarkan kebijakannya. Tentunya setelah penanaman ini kita bisa maju lagi untuk bagaimana nilai ekonomi karbon ini bisa diterapkan, terutama bagi pemilik hutan, pemilik pengelola hutan maupun pemerintah daerah. Itu dari sisi karbon ya. Kalau upaya mitigasi perubahan iklim. Di sisi lain juga meningkatkan kualitas jasa lingkungan, terutama air ya, karena NTT ini air menjadi hal yang sangat strategis, sangat penting, signifikan. Kalau 2.400 hektar itu kira-kira dia bisa mengkonservasi air 8,4 juta liter air. Karena dalam satu rumpun yang sehat itu dia bisa menyimpan 3.500 liter air. Jadi menanam bambu ini sebenarnya kita menanam air juga di masa depan. Sehingga tercipta sumber-sumber mata air baru yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama di masyarakat desa. Baik. Dan ini juga sesuai dengan program pemerintah juga ke depannya nanti untuk target net zero emission ini di tahun 2050 begitu. Ini merupakan salah satu program-program yang untuk mendukung itu ya Pak Nurul ya? Betul. Jadi kita memperkuat cadangan karbonnya kalau dalam sisi mitigasi perubahan iklim. Dan kemudian ini tentu juga akan disesuaikan dengan target NDC ya untuk perubahan iklim. Nah NTT artinya dalam konteks ini NTT berkontribusi juga dalam konteks target nasional Indonesia. Baik. Untuk ekonominya sendiri begitu Pak Nurul, ini ada nanti ada program pendampingan begitu dengan masyarakat? Iya betul. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan dari inisiatif yang kita lakukan bersama Pemprov tahun 2021-2022. Itu program pembibitan dan juga penanaman. Jadi pembibitan penanaman itu adalah aspek hulu dari pengembangan bambu agroekologi. Nah di tengahnya adalah edukasi publik, edukasi masyarakat. Makanya kita punya 2 training center, kita sebut kampus bambu di Ngada dan di Labuan Bajo. Karena bicara pengolahan tidak hanya bicara pohon, lonjor, tapi juga manusia. Keterampilan, pendidikan menjadi penting. Itu di tengah. Nah di hilirnya kita mendorong istilahnya hilirisasi lah ya. Bagaimana bambu menjadi produk yang bernilai tinggi. Saat ini kita
bersama Kemenkop sudah melahirkan satu pabrik skala menengah di Labuan Bajo yang dikelola oleh koperasi rumah produksi bersama Mosedia di Labuan Bajo. Itu salah satu bentuk hilirisasi yang memproduksi bambu laminasi. Jadi bambu laminasi itu adalah bambu untuk konstruksi ya. Jadi balok, kemudian papan, semua bentuk produk kayu itu bisa diganti oleh bambu ya. Nah itu sudah berproduksi sejak 2024. Sekarang jalan dan progresnya bagus. Terutama misalnya terakhir Pemda Manggarai Barat itu memesan kursi sekolah dari pabrik kita, pabrik di Media. Oke. Dan ini kan penting ya, kalau misalkan bayangkan aja Pemda-Pemda itu pengadaan kursinya dari RPB itu juga mengurangi dampak perubahan iklim, karena lokal to lokal. Terus kemudian dari aspek logistik, misalnya kalau pesan di Jawa kan berarti untuk energi mengeluarkan emisi berapa gitu ya. Kalau dari lokal ke lokal itu bisa mengurangi carbon footprint-nya. Itu dari sisi lingkungan ya. Dari sisi ekonomi ini adalah lokal to lokal, jadi bahan baku ada di lokasi di kabupaten tertentu, kemudian juga produknya juga dimanfaatkan di kabupaten itu. Jadi ini kayak semacam ekonomi yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain juga upaya untuk mengatasi iklim, terutama mengurangi emisi. Itu salah satunya ya. Yang kedua juga kita juga lagi berpikir, ini kan dalam pengolahan bambu untuk laminasi melahirkan beberapa limbah ya di desa maupun di pabrik. Karena yang diambil itu hanya berapa persen. Kita mau kelola limbah-limbah itu menjadi biochar. Biochar ini adalah arang bambu yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Jadi limbahnya itu akan kita kelola untuk dihasilkan menjadi biochar yang dikembalikan lagi ke tanah. Dikembalikan lagi kepada hutan-hutan bambu. Hingga ini konsepnya sebenarnya adalah circular economy, di mana semua pemanfaatan itu tidak ada yang melahirkan limbah. Ini masih dalam tahap pengembangan di 2025. Itu dari sisi donasi. Juga ada kita kembangkan teh bambu. Jadi teh bambu ini menarik karena baru. Sebagian orang menganggap kenapa teh dari bambu, tapi kalau kita lihat khasiatnya itu sangat bagus untuk mengurangi kolesterol dan lain-lain. Tinggal kita nanti dalam proses uji BPOM ya. Tapi praktek-praktek pengolahan teh bambunya sudah ada di beberapa lokasi di Manggarai Timur, Nagekio. Gitu. Ini baru pertama begitu ditemukan begitu Pak Nurul? Teh bambu ini sebenarnya sudah lama ya. Sebenarnya lama, tapi kita yang baru di NTT. Di Indonesia pun relatif baru ya. Nah jadi memang itu dari daunnya, belum lagi nanti kita bisa kembangkan rebungnya kan. Nah rebungnya itu juga bisa menjadi bahan baku makanan, terutama kalau di Jawa itu adalah untuk lumpia, itu sangat bernilai sekali. Jadi dalam satu batang dari rebung sampai batang atau lonjor sampai ke daunnya itu punya manfaat. Jadi salah satu alasan juga ini kenapa bambu dipilih, karena manfaatnya nih banyak ya dari semua bagiannya. Manfaatnya ya. Banyak, betul. Nah, namun kan tentu ada ada semacam tantangan bagaimana ini bisa punya nilai ekonomi. Tantangannya apa tuh Pak Nurul? Ya, pertama kita harus membuat pelembagaan ekonominya kan. Itu sudah kita mulai. Misalnya RPB, Mosedia, pabrik bambu itu dikelola oleh koperasi gitu ya. Nah, kenapa pilihannya koperasi? Karena kita mau ekonomi itu ekonomi yang berbagi. Tadi tidak hanya dikuasai oleh beberapa orang, tapi dikuasai secara kolektif. Tentu
mengembangkan ekonomi ini bukan hal yang mudah juga ya. Bagaimana penguatan kelembagaan, melakukan edukasi bisnis ke komunitas, kemudian pendekatan lingkungan di dalamnya itu adalah sebuah proses. Belum lagi pada upaya bagaimana memastikan kualitas produk yang baik gitu. Tentu itu punya standar, terutama bagaimana itu bisa diakses oleh pasar. Nah, semua rincian itu adalah kerja-kerja yang sedang kita lakukan. Tapi saya pikir bisa, karena sudah kita mulai, pembibitan penanaman dilakukan, hilirisasi dilakukan dan sedang berjalan. Jadi ini sebuah kerja yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Baik. Dan setelah targetnya ini terpenuhi begitu Pak Nurul, apa langkah selanjutnya nanti? Kita akan dorong ini NTT sebagai sentral bambu nasional, gitu ya. Karena terakhir di masa pemerintahan Pak Jokowi itu sudah mendorong satu kebijakan strategi nasional pengembangan bambu agroekologi. Itu digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa itu, sudah dibahas di 15 kementerian KL gitu ya, kementerian dan lembaga, dan pendekatannya lintas sektor. Jadi draftnya sudah ada di Sekretariat Negara, mungkin nanti bisa di-update kembali di masa pemerintahan Prabowo, sehingga ada satu payung kebijakan untuk mendorong pengembangan bambu agroekologi Indonesia. Nah, dimulai dari NTT. Karena kenapa NTT? Karena NTT sudah mulai penuh itu dari hulu ke hilirnya. Di hulunya ada, pembibitan penanaman ada, hilirisasinya ada. Jadi sudah bisa menjadi model yang direplikasi di tingkat nasional. Itu yang kita dorong ya. Nah, kenapa itu penting? Karena memang di level global kita sangat ketinggalan untuk pengembangan bambu. Saat ini China yang menjadi nomor 1 ya. Di ASEAN sekarang Vietnam. Artinya memang inisiatif YBL ini inisiatif kecil, tentu didukung oleh para pihak ya, terutama pemerintah. Sehingga ini bisa menjadi katalis pengembangan ekonomi bambu yang hijau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira begitu. Baik. Pak Nurul, terakhir nih apa harapan Anda terkait dengan program ini dan pesan Anda begitu kepada masyarakat untuk berpartisipasi mendukung program ini, Pak Nurul? Ya, pertama saya sangat berterima kasih ya, terutama kepada KPH, pemerintah daerah, pemilik PS yang selama ini gotong royong bekerja untuk pengembangan bambu ya. Dan harapannya pesan ke depan adalah ini adalah bibit, ini adalah benih kebaikan yang kita tanam. Semoga nanti 3, 4, 5 tahun ke depan kita bisa menikmati hasilnya, baik dari aspek lingkungan, dari aspek sosial, maupun dari aspek ekonomi. Kira-kira begitu. Baik. Pak Nurul, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu. Selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih. Mereka baru saja bersama kami Kepala Program Yayasan Bambu Lestari, Nurul Firmansyah, menyampaikan terkait dengan target penanaman bambu 1.000 hektar di Ngada yang ditargetkan rampung 2015. Ya, bukan hanya di Ngada tapi di kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Flores ya, ada beberapa titik. Ini juga ditargetkan 2015 akan rampung begitu, dan bambu ini punya banyak manfaat selain untuk lingkungan dan untuk iklim, juga untuk kesejahteraan atau ekonomi. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda pendengar tetap di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.